ketemu lagi dengan terapis autisma. Kali ini saya akan kasih tips. Nah, kalau terapis autisma kasih tips itu berarti itu hanya salah satu strategi. Masih banyak strategi lainnya. Bisa jadi strategi yang saya kasih malah nggak jalan. Ada strategi orang lain yang lebih jago. Oke, jadi yang saya kasih itu cuman salah satu dari sekian banyak solusi yang mungkin bisa kita jalankan. Oke, kali ini strategi saya adalah bagaimana membantu anak ketika dia belajar ekspresif. Jadi ekspresif itu kan berarti berhubungan dengan mulutnya ya. Jadi kalau kita mau anak kita bisa mengekspresikan sebuah kata, pastikan gambarnya itu ada tulisan. Jadi ketika kita bilang apa ini, kita bisa tunjuk tulisannya. Jadi kita nggak pakai bantuan mulut kita gitu ya, karena apa, ada beberapa anak hanya lihat mulut kita. Jadi ketika saya bilang apa ini, dia tungguin mulut kita, dia tungguin sampai akhirnya kita kasih bantuan full verbal ya, misalnya apel gitu. Setelah dia bisa, mau nggak mau kan kita bikin parsial, jadi kita bilang up. Nah akhirnya dia mengkodekan gambar ini dengan A, padahal mungkin kita mintanya mobil misalnya O gitu. Jadi ma sama O itu bentuk mulutnya hampir sama, jadi anaknya belajar membaca bibir. Itu untuk case yang anaknya baca bibir. Jadi sebaiknya gunakan kartu dengan ada tulisan, karena tulisan ini hanyalah simbol untuk mengasosiasikan dengan suara yang keluar dari saya, bunyinya apel. Jadi bukan belajar baca ya, hanya simbolik dari suara apel. Jadi ketika saya bilang apa ini apel, yang keduanya saya tinggal tunjuk gitu. Kalau ini nggak berhasil, maka yang bisa kita lakukan adalah memberikan simbol dalam bentuk gesture untuk beberapa huruf. Nah, bantuan gesture ini bisa kita ciptakan sendiri dengan budaya keluarga kita, atau kita bisa ngikutin bantuan yang ada di YouTube. Banyak kok, ibu dan bapak bisa cari. Gesture-nya seperti ini contohnya ya. Untuk M, saya akan taruh 3 jari saya di sini dan bilang ini untuk M. Kita lakukan di depan cermin ya, jadi anak tahu makan, mau, minta, minum gitu. Untuk O, obat, oli, apalagi owl gitu ya, ini untuk O. Terus untuk S misalnya, biar dia tahu ada angin yang keluar, boleh begini terserah. Jadi nggak ada yang baku kok untuk gesture itu, kita bisa ciptakan sendiri. Mungkin kita untuk I bisa bilang ikan, jadi dia tahu ada tarikan di sini. Jadi kalau kita mau ngajarin kata mobil misalnya, mobil gitu ya. Ini juga berlaku untuk anak-anak yang tunarungu, untuk anak-anak yang speech delay, atau anak-anak yang verbal perceptionnya sedikit perlu bantuan gitu. Untuk anak autistik juga bisa gitu, boleh dicoba. Gesture-nya itu bisa kita create sendiri kok. Oke, semoga bermanfaat. Bye bye.